Di antara manusia ada Lu Bu. Di antara kuda ada Red Hair. Tapi apakah benar Lu Bu sekuat itu? Atau hanya mitos novel Samko? Mari kita bongkar. Nama lengkapnya Lu Fengxian. Berasal dari sebuah keluarga biasa pada tahun 157. Lu Bu lahir di Wuyuan atau sekarang lebih dikenal sebagai daerah Baotou, Mongolia Dalam. Sejak muda, dia dikenal sebagai pemuda yang gagah dan sangat ahli dalam berkuda dan memanah. Bakatnya luar biasa, sampai-sampai banyak orang menyebutnya sebagai dewa perang di bumi. Namun, di balik kekuatannya ada satu sifat buruk Lu Bu yang justru akan menghancurkan hidupnya sendiri. Sifat mudah tergoda oleh kekuasaan dan harta. Dan benar saja, sifat ini pertama kali terlihat saat ia bertemu dengan tuannya yang pertama. Lalu, apa yang terjadi? Awalnya, Lu Bu bekerja di bawah seorang pejabat bernama Ding Yuan. Ding Yuan sangat mempercayainya, bahkan menjadikan Lu Bu sebagai anak angkat. Tapi, kepercayaan itu tidak bertahan lama. Karena di saat bersamaan, seorang penguasa ambisius bernama Dong Zhuo datang dengan tawaran yang sulit ditolak. Dong Zhuo memberikannya hadiah seekor kuda legendaris bernama Red Hair atau Citu, seekor kuda yang konon bisa berlari ribuan li tanpa lelah. Dalam novel, Red Hair bahkan digambarkan bisa melompati sungai dan parit hanya sekali loncatan. Senjatanya, halberd besar, atau yang biasa dikenal sebagai Fangtian Huaji. Walau detailnya lebih banyak datang dari novel dan tradisi populer, kombinasi kuda legendaris dan senjata raksasa ini membuat citra Lu Bu semakin menakutkan. Bersama Dong Zhuo, Lu Bu menjadi panglima terkuat, bagaikan tangan kanan sekaligus pedang tajam yang selalu siap menebas musuh. Dan ia pun semakin dikenal karena kekuatan fisiknya yang luar biasa. Namun, ada satu masalah besar. Dong Zhuo terkenal kejam, serakah, dan tidak manusiawi. Banyak rakyat menderita karena kekejamannya. Dan di saat itu, rasa benci terhadap Dong Zhuo semakin membara, bahkan di hati Lu Bu sendiri. Puncaknya terjadi saat seorang pejabat licik namun cerdas yang bernama Wang Yun merencanakan konspirasi. Dia menggunakan seorang wanita cantik bernama Diao Chan untuk memicu konflik di antara Dong Zhuo dan Lu Bu. Pertanyaannya, apakah Lu Bu akan jatuh ke dalam jebakan ini? Atau justru dia yang membalikkan keadaan? Diao Chan is my name. Diao Chan,
wanita yang kecantikannya disebut-sebut bisa mengguncang kerajaan. Dengan rayuan halus dan air mata penuh drama, ia berhasil menyulut api di antara Dong Zhuo dan Lu Bu. Lu Bu yang juga terpesona dengan kecantikan Diao Chan menjadi musuh dalam selimut. Dan akhirnya, demi wanita itu, Lu Bu sekali lagi mengkhianati tuannya sendiri. Ia menikam Dong Zhuo dalam sebuah kudeta besar yang tercatat dalam sejarah. Tapi apakah pengkhianatan ini membuat rakyat memandang Lu Bu sebagai pahlawan? Sayangnya, tidak. Ia justru dianggap orang yang tidak bisa dipercaya karena sudah 2 kali mengkhianati tuannya. Lalu, apa yang akan dilakukan Lu Bu setelah ini? Apakah dia akan membangun kekuasaannya sendiri? Setelah kematian Dong Zhuo, Lu Bu mencoba berdiri sendiri sebagai penguasa. Ia memiliki pasukan, ia punya nama besar, dan tentu saja ia masih memiliki kekuatan bertarung yang membuat gentar lawannya. Di medan perang, Lu Bu seperti iblis yang tak tertandingi. Bahkan dalam salah satu kisah paling terkenal, ia berhadapan langsung dengan 3 saudara legendaris, yaitu Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Pertarungan itu begitu sengit, sampai-sampai disebut sebagai salah satu duel terbesar di era 3 kerajaan. Namun, meskipun tubuhnya kuat, ada satu hal yang tidak pernah bisa ia miliki. Lu Bu tidak punya strategi dan kesetiaan, dan itulah yang membuatnya perlahan kehilangan dukungan dan kepercayaan dari pengikutnya. Apa yang akan terjadi setelah ia mulai ditinggalkan pengikutnya? Ambisi Lu Bu terlalu besar, tapi ia tidak punya kecerdikan politik. Ia sering berpindah-pindah pihak, mengkhianati sekutunya. Oleh karena itu, semua orang tidak lagi percaya padanya. Musuh-musuhnya bersatu untuk melawan Lu Bu. Mereka mengatur strategi dengan hati-hati, membuat Lu Bu akhirnya terkepung di kota Xiapi. Meskipun Lu Bu berjuang mati-matian, kali ini takdir berkata lain. Lu Bu berhasil ditangkap hidup-hidup, lalu dibawa ke hadapan Cao Cao, salah satu penguasa terbesar di zaman itu. Lu Bu memohon untuk diberi kesempatan dan menawarkan kerjasama. Lu Bu juga bersedia menjadi prajurit bawahan, tapi Cao Cao hanya tersenyum dingin. Ia tahu seorang pengkhianat akan tetap menjadi pengkhianat. Saat itu juga Lu Bu dieksekusi oleh Cao Cao. Ia mengayunkan pedangnya menebas kepala Lu Bu. Sejarah sang dewa perang pun berakhir tragis. Tapi, apakah benar Lu Bu hanya seorang pengkhianat? Atau dia hanyalah korban dari ambisinya sendiri dan permainan politik yang lebih besar darinya? Itulah kisah Lu Bu. Pertanyaannya, apakah Lu Bu lebih pantas disebut sebagai pahlawan dengan kekuatan besar atau seorang pengkhianat besar dalam sejarah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, masih banyak kisah lain dari era 3 kerajaan yang lebih mengejutkan dari ini. Mau tahu kisah siapa berikutnya? Stay tune di channel ini.